Kalau SSD di laptop atau di PC kamu penuh seperti ini dan ingin upgrade SSD tapi tidak ingin install ulang, tenang, kamu bisa cloning aja semua data-data di SSD lama ke SSD baru tanpa install ulang. Halo, assalamualaikum. Selamat datang di channel levelup.id. Buat teman-teman yang storage atau SSD-nya sudah mulai penuh dan ingin upgrade ke storage yang lebih besar tapi kalian tidak ingin install ulang, tenang, di video kali ini kita akan sharing bagaimana cara untuk migrasi data-data kalian atau Windows kalian dari SSD lama ke SSD baru tanpa install ulang. Buat teman-teman yang ingin migrasi data, baik itu Windows ataupun aplikasi-aplikasi yang terinstall dari storage yang lama ke storage yang baru, sebenarnya ada beberapa cara yang bisa kalian gunakan. Yang pertama, kalian bisa gunakan command prompt aja, walaupun caranya sedikit ribet. Atau kalian bisa gunakan aplikasi pihak ketiga untuk membantu proses migrasinya biar lebih mudah lagi. Seperti aplikasi yang akan kita gunakan di video kali ini, yaitu isasdiscopy, yang bisa kita gunakan untuk memigrasi data atau mengcloning data dari storage lama ke storage yang baru. Jadi kalau kalian ingin upgrade storage, kalian tidak perlu untuk install ulang lagi guys. Tidak usah lama-lama lagi, langsung kita akan mulai migrasi Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah terinstall dari storage lama ke storage yang baru dengan isasdiscopy-nya. Oke teman-teman, sekarang kita sudah masuk di laptop yang akan kita cloning Windows-nya dari SSD lama ke SSD yang baru. Di sini Windows-nya masih menggunakan Windows 10 dan sudah terinstall beberapa aplikasi di dalamnya. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu di File Explorer. Teman-teman bisa lihat SSD yang ada di laptop ini size-nya sekitar 120 GB dan dibagi menjadi dua partisi, yaitu drive C dan juga drive D. Kita akan cloning keduanya ke SSD baru, jadi semua data baik itu C ataupun D akan pindah ke SSD baru guys. Sekarang yang pertama kita akan pasang terlebih dahulu SSD barunya ke sebuah enclosure seperti ini. Kemudian tinggal kita hubungkan SSD baru ke laptop atau ke PC menggunakan kabel USB. Setelah terhubung, biasanya SSD baru tidak akan langsung terdeteksi di File Explorer, tapi kalian bisa cek di Disk Management. Caranya klik kanan di Start Menu, lalu pilih Disk Management. Kalau muncul seperti ini, teman-teman tinggal initiate aja SSD barunya. Kita akan setting sistem partisinya ke GPT dan pilih OK. Maka sekarang SSD baru kita sudah terdeteksi di sini guys. Setelah selesai, kalian bisa keluar dari Disk Management-nya. Kemudian untuk mulai mengcloning, kita akan menggunakan aplikasi pihak ketiga yaitu Discopy dari ISAS. Kalau kalian ingin coba juga, tinggal klik aja link di deskripsi untuk masuk ke isas.com. Di sini teman-teman bisa baca informasi tentang aplikasi Discopy ini ya. Fitur-fiturnya apa saja dan fungsinya apa saja. Langsung aja baca dari sini guys. Sekarang kita akan download, tinggal pilih free trial. Dan kita tunggu proses downloadingnya sampai selesai. Setelah terdownload, pilih open file. Lalu pilih yes untuk mulai menginstal aplikasi isasdiscopy-nya guys. Setelah terinstall, ini adalah tampilan dari aplikasi isasdiscopy-nya. Di sini ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama ada Disk Mode, kemudian ada System Mode, ada Partition Mode, dan ada juga Create Bootable Disk. Ada juga fitur Batch Mode yang bisa kalian gunakan untuk mengcloning menggunakan jaringan guys. Karena kita akan mengcloning semua partisi yang ada di SSD lama ke SSD baru, kita akan pilih Disk Mode. Kemudian untuk Select Sort, silahkan kalian pilih SSD lama kalian. Di sini kita akan pilih Disk 0 atau SSD yang size-nya 120 GB. Lalu pilih Next. Kemudian untuk select target, kita akan pilih disk 1 karena ini adalah SSD baru kita yang size-nya 240 GB-an. Setelah itu pilih next lagi. Selanjutnya, di sini teman-teman bisa atur untuk layout dari SSD baru kalian. Kalau teman-teman tidak ingin ribet, kalian tinggal pilih aja yang auto fit the disk. Maka di sini layout dari SSD baru akan disamakan dengan SSD lama kita. Partisinya ada apa saja, termasuk size-nya. Di sini akan dibagi secara otomatis. Tapi kalau misal kalian ingin setting secara manual juga bisa. Tinggal kalian pilih edit the disk, kemudian kalian bisa atur partisinya sesuai dengan keinginan kalian. Misal ingin dikecilkan, tinggal kalian geser-geser aja seperti ini. Kalau misal ingin dibesarkan, geser ke kanan seperti ini. Kita akan gunakan auto fit the disk aja. Setelah itu untuk mulai mengcloning, tinggal klik proceed, kemudian pilih continue. Dan kita tunggu proses cloningnya sampai selesai. Untuk waktu cloningnya tergantung seberapa besar data yang di-cloning. Semakin besar datanya juga akan semakin lama ya. Di sini kita akan tunggu aja sampai selesai guys.
Kalau muncul seperti ini, kita pilih no aja. Dan sekarang proses cloningnya sudah selesai. Teman-teman bisa pilih finish. Kemudian kita tunggu beberapa saat. Maka sekarang proses cloning Windows-nya sudah selesai guys. Kita langsung cek di File Explorer. Teman-teman bisa lihat ini adalah SSD baru kita. Kita lihat ya. Ini Windows-nya, kemudian kita coba cek untuk datanya di sini isinya sama dengan SSD lama kita. Setelah selesai cloning, kalian tinggal matikan aja laptop atau PC kalian, kemudian pasang SSD baru kalian ke laptop atau ke PC kalian. Kemudian langsung nyalakan untuk mulai booting ke SSD baru guys. Dan sekarang kita sudah masuk ke Windows yang sudah berhasil kita cloning ke SSD baru. Semua aplikasi di sini juga masih aman, tidak ada yang terhapus, drivernya pun juga aman. Kita coba cek di File Explorer. Teman-teman bisa lihat sekarang ini sudah menggunakan SSD baru yang size-nya 240 GB-an. Tadi awalnya 120 GB, sekarang sudah berhasil kita upgrade. Free space-nya sudah semakin banyak seperti ini guys. Kita akan coba jalankan aplikasinya apakah masih bisa atau tidak. Misal LibreOffice, teman-teman bisa lihat di sini aplikasinya bisa running dengan normal. Misal kita coba jalankan aplikasi Audacity, teman-teman bisa lihat aplikasinya juga bisa running dengan normal. Jadi kalau teman-teman ingin mengupgrade storage kalian tapi tidak ingin install ulang, salah satu yang bisa kalian lakukan adalah cloning aja data-data di storage lama ke storage yang baru pakai Disk Copy. Jadi itu tadi teman-teman cara untuk mengganti atau upgrade SSD tanpa perlu install ulang. Kalian tinggal gunakan aplikasi Disk Copy untuk mengcloning semua data-data dari SSD lama ke SSD baru. Teman-teman bisa menggunakan aplikasi ini secara gratis tapi fiturnya terbatas. Kalau ingin gunakan full version, kalian bisa beli lisensinya. Harganya tidak terlalu mahal, per bulannya itu sekitar $20, per tahunnya sekitar $40. Atau kalau kalian ingin gunakan selamanya, harganya hanya $60 aja. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan sebarkan video ini ke sosial media kalian agar semakin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum.